Pramulia. Ya, mohon maaf terlambat karena tadi ada rapat dulu. Nanti kita sampai setengah 12 saja ya, 1 jam. Jadi sebenarnya saya ada 3 materi, terus di sini ada 3. Cuman antraks sudah ada di mana? Di skenario kedua ada. Jadi tidak saya kelihatan. Ya. Nanti waktu di tutorial skenario 2 ini bahas tentang antraks. Ya, jadi gini. Kenapa sih itu ada 3 penyakit yang akan dibahas? Jadi ini adalah pembahasan yang kemarin sebelumnya tahun kemarin teman-teman Anda tidak mendapatkan penyakit zoonosis ini ya. Jadi penyakit zoonosis itu adalah penyakit yang dia ditularkan oleh hewan ke manusia. Jadi intinya adalah fokusnya itu sebenarnya ini penyakit ada di hewan, tetapi bisa ditularkan ke manusia. Intinya itu. Ya, kenapa ada tiga penyakit yang ada di situ yang untuk diajarkan ke Anda? Itu karena penyebabnya beda-beda. Yang satu penyebabnya virus, yang satu penyebabnya bakteri, yang satu penyebabnya apa? Protozoa gitu loh. Jadi beda-beda penyebabnya, tapi semuanya namanya zoonosis. Jadi zoonosis itu adalah suatu cabang ilmu yang berhubungan dengan adanya penyakit yang diderita oleh hewan dan ditularkan ke manusia. Ada 3 jenis untuk zoonosis itu, dan yang ini merupakan salah satu zoonosis yang paling sering, namanya anthropozoonosis. Jadi anthropozoonosis itu artinya ditularkan dari hewan ke manusia. Tapi ada juga yang dari manusia ke hewan. Apa itu kira-kira? Yang tahu? Jadi ada penyakit zoonosis, dia diderita oleh hewan, tapi kemudian ditularkan ke manusia. Tapi manusia itu kemudian bisa menularkan ke hewan yang lain. Itu ada. Kalau yang ini, yang saya terangkan ini lebih banyak ke anthropozoonosis, jadi dari hewan ke manusia berarti. Ya, lanjut saja perekaman. Jadi kita akan bahas tentang rabies. Jadi pertama kali adalah rabies. Jadi rabies itu ini saya buka dengan adanya kasus bulan apa itu? Mei atau Juni ya? Juni. Bulan Juni itu pernah terjadi namanya KLB. KLB itu kejadian luar biasa. Itu terjadi di daerah mana ini, Nusa Tenggara ya, di daerah dan di daerahnya di bahasa sendiri. Ini adalah kasus di mana ada anak yang digigit anjing, kemudian meninggal, anaknya dan anjingnya. Ya, jadi usia 7 tahun meninggal setelah digigit anjing. Terus di Sika ini anak 4 tahun kemudian meninggal karena rabies. Ya, artinya apa kalau seperti ini? Artinya kalau seseorang itu digigit anjing rabies, kemungkinan meninggalnya berapa persen deh? Berapa bisa? Ya langsung, nggak bisa. Berapa? Berapa? Ngawur aja berapa? 100? Tidak, 98, 99 100 itu artinya pasti. Kalau 99 itu masih ada 1% yang hidup gitu loh. 100 ya 100%. Jadi tidak ada yang namanya orang yang dulu pernah kena rabies kemudian masih hidup, itu tidak ada. Sama dengan halnya anjing yang pernah kena rabies dulu itu tidak pernah akan ada. Jadi tidak ada yang namanya ini anjing ini dulu tahun 2005 pernah kena rabies dan karena anjing atau manusia kena rabies 100% meninggal. Makanya Anda harus mengenal apa itu rabies. Salah tindakan pertama orang akan meninggal, ya. Oke, jadi mulai dari sini, mulai dari rabies itu apa? Jadi rabies itu adalah salah satu infeksi zoonosis yang tadi saya sebutkan. Dia disebabkan oleh namanya Lisa virus atau virus rabies. Ada yang namanya Lisa. Mungkin bapaknya dulu agak ini ya, obsesi dengan rabies, saya dikasih nama. Oh iya Lisa
saja. Jadi Lisa itu adalah virus penyebab rabies, Lisa virus. Yang menjadi fokus Anda adalah kalau dikatakan rabies itu yang harus Anda pikirkan adalah dia menyerang di saraf. Ya. Jadi gini, kalau Anda belajar di kedokteran itu Anda harus punya clue-nya, harus punya kuncinya. Jadi dengan tahu kunci, Anda tidak usah ngapalin definisi rabies itu apa sih? Adalah ini, itu sudah ngapalin. Tapi Anda tahu clue-nya. Clue-nya itu yang kunci-kuncinya. Jadi kuncinya pada rabies seperti ini adalah dia adalah zoonosis, Lisa virus, sistem saraf. Itu aja. Nanti kalau ditanya, tinggal Anda rangkai 3 kata itu menjadi 1 kalimat. Jadi Anda belajar di bidang ilmu apa saja, maksudnya sakit penyakit dalam, di opsi, dan Anda kalau ada saat diberikan satu penyakit seperti ini atau satu istilah, itu Anda harus punya clue apa yang harus Anda hafalin gitu loh. Tidak usah kalimat yang Anda hafalin, tapi satu kata aja yang Anda hafalin gitu loh. Jadi nanti kalau Anda kembali, kalau Anda dengar rabies, apa sih yang Anda pikirkan? Anda sudah keluar, oh dia zoonosis, dia penyebabnya virus, dia nyerang sistem saraf, dia menimbulkan suatu kematian. Dan itu kalau Anda cukup. Hanya rabies kan saya butuhkan Anda tahu cuma 4 itu aja. Ya. Jadi rabies ini dia biasanya diderita oleh hewan yang bertulang belakang dan berdarah panas. Berdarah panas itu artinya apa? Dia makan daging. Ya, jadi kalau dia makan rumput, dia tidak bisa kena rabies. Yang kena rabies adalah hewan karnivora. Ya. Ini ya, case fatality-nya adalah 100%. Jadi pasti meninggal. Entah itu anjingnya, entah itu kucingnya, entah itu manusianya. Ya. Dan ini adalah program pemerintah sesuai dengan WHO bahwa rabies akan free di dunia tahun 2030. Ya. Oh iya, tanggal tadi di cover tadi hari ulang tahun rabies tahun berapa? 28 September. 28 September ya. Bentar lagi itu ulang tahun ya. Anjing-anjingnya nanti di bawah. Ya, kemudian ada istilah lagi ini, GHPR. GHPR itu singkatan dari gigitan hewan penular rabies. Jadi kalau nanti ada istilah GHPR bukan Gusti Ajeng apa ini. Jadi ini adalah gigitan hewan penular GHPR. Itu adalah istilah untuk anjing-anjing yang berpotensi dia menularkan rabies. Ya, contohnya ini, contohnya anjing, kucing, dan kera. Di Indonesia itu paling banyak adalah anjing penularannya 98%. Tidak menutup kemungkinan dari kucing dan kera. Kemudian ini adalah kasusnya, kasus per tahunnya 142 kasus yang tahun 2023. Ya, kemudian bagaimana virusnya? Ini adalah virusnya. Jadi Lisa itu dari kata-kata bahasa Yunani, ya. Lisa virus, jadi Lisa itu dari bahasa Yunani. Ini adalah bentuk virusnya seperti peluru-peluru seperti ini, ya. Kemudian ini saya besarkan nanti, ya. Yang jelas, jadi kalau ada virus rabies harus ada satu clue yang harus Anda ingat-ingat. Clue-nya adalah dia bentuknya peluru. Yang kedua, dia terdapat ini spike, duri seperti virus COVID, ya. Terus dia ada envelope-nya. Jadi kalau virus itu kuncinya virus rabies, dia bentuknya kayak peluru, ada duri-durinya, spike, kemudian ada envelope-nya. Ya. Nah, seperti ini. Bayangin yang cowok ini seperti apa, Dek? Kayak apa? Ya, kayak punya kamu hampir gitu, kayak punya kamu. Jadi ini seperti penis ya, kayak gini. Ya. Jadi kenapa saya bilang Anda harus ingat tadi ada yang terakhir apa? Dia ada envelope-nya juga. Ya. Itu harus Anda ingat-ingat. Kenapa? Karena itu penting untuk membunuh dia.
melalui amplopnya. Gimana caranya? Kalau Anda mau ada yang sudah mantenan, sudah? Oh belum ada, siapa? Yang sudah manten itu kan nanti waktu resepsi kan dimasukin amplop kan. Nah amplopnya kan ada yang dikirim, ya kan? Nah biar Anda bisa tahu isinya ada apa ya? Dibuka. Itu adalah cara membunuh virus ini. Gimana membunuh virus itu? Buka amplopnya, gitu. Dan caranya gimana? Nah itu yang harus ada yang ingat. Jadi ini bentuknya seperti ini amplopnya. Nah, amplop dari virus ini itu mempunyai keistimewaan bahwa dia larut dalam lemak. Dia larut dalam lemak, ya. Jadi virus ini larut dalam lemak. Nah, ini ya, ini sifat virusnya. Salah satunya ini. Ya, ini virusnya. Yang mau saya garis bawahi ini, dia itu mati dengan larut lemak. Jadi gini, Anda sering banyak yang kos atau banyak di rumah? Kos. Di kos itu simping sendiri apa disusiin? Disusiin. Nah, cuci piring pakai apa? Ya santai, nggak jangan merek. Sponsor itu. Jadi kalau Anda cuci, jadi piring itu ada lemaknya. Kalau lemak itu apa ya? Makan kalau ada lemak itu. Makan, berarti ada lemaknya. Terus Anda cuci, itu kan Anda butuh sabun. Tidak cuma dicuci pakai air, kan itu sabun, ya kan? Biar lemak. Biar lemaknya kan hilang. Nah, ini envelopnya rabies ini dia larut dengan pelarut lemak. Jadi artinya apa? Kalau Anda mau buka amplopnya, kasih aja sabun. Amplopnya akan larut, sehingga kalau amplopnya larut, isinya akan keluar. Kalau keluar dia mati, rendah. Jadi caranya membunuh virus ini adalah kita buka amplopnya sehingga sitoplasmanya itu atau RNA-nya itu keluar, mati akhirnya. Karena RNA itu harus terlindungi oleh envelop. Envelopnya Anda buka, mati dia. Nah, untuk biar dia buka, bisa buka pakai apa? Pelarut lemak. Jadi pelarut lemak apa? Sabun. Entah itu sabun deterjen, sabun cuci piring, sabun apa saja, pokoknya yang dia bisa melarutkan lemak, dia bisa dipakai untuk membunuh virus ini. Ini adalah sifat-sifat virusnya. Dia mati pada suhu 65 menit. 5 menit tidak bisa menjamin apakah dia mati atau tidak. Ya, ini adalah hewan-hewan yang merupakan hewan penular. Jadi hewan penular ini artinya hewan yang dia bisa menderita rabies dan bisa menularkan ke orang manusia. Ini adalah petanya di Indonesia. Kita lihat mana Indonesia ini warnanya adalah merah, artinya bahwa semua daerah di Indonesia merupakan daerah endemis untuk rabies. Ya. Nah ini kita lihat di Indonesia mana? Indonesia mana ini? Nah ini dari CDC itu menyatakan bahwa di Indonesia itu yang paling banyak adalah kucing sebagai penyebar rabies. Dari WHO, CDC yang bilang. Tapi kalau dari kita di kasus di Bali, Nusa Tenggara yang paling banyak adalah anjing. Ya. Tidak tahu dari mana, dari CDC menyatakan bahwa di Indonesia itu adalah kucing. Kita lihat di sini, ini mana ini deh? Australia itu kelelawar gitu loh. Jadi dulu pernah tahun sebelum COVID itu kita disuruh memberikan vaksin orang yang akan nangkap kelelawar sekitar 150 orang. Jadi diberi vaksin, kenapa? Dia mau nangkap kelelawar. Kenapa? Kelelawar itu jatuh bahwa dia merupakan vaksin untuk rabies. Nah, ini tanda-tanda hewan yang kena rabies seperti ini. Ada lihat? Yang aneh di mananya? Ayo, aneh apa? Anu dia, apa? Anehnya apa? Satu. Gambar itu anehnya apa? Nih. Hah? Nantinya jelek, kurus. Apa yang aneh apa? Air liur, satu, air liur. Terus apa lagi? Dari gambar ini, gambar
Apalagi? Takut cahaya. Hah? Apa? Hah? Kurus. Jadi kalimat kurus. Terus pas ini berarti ya. Apalagi? Ekornya tegak. Ininya mengejar kayak spastik ya. Jadi Anda lihat ini dalam posisi kaku seperti kaku, kemudian ekornya dia tegak, air liurnya banyak, kemudian dia ada ciri khas untuk rabies itu ada namanya fobia, ada namanya triasfobia pada rabies, yaitu satu takut pada air, dua takut pada ya udah pinter kok. Oh iya wes berarti aku nggak bisa aja nih gitu. Takut lagi, takut terhadap enggak, takut terhadap ya. Jadi ada yang namanya hidrofobia, takut pada air, ada yang namanya fotofobia, takut terhadap cahaya atau sinar. Berarti aerofobia. Yang di slide 2 slide setelah ini kan ada. Aerofobia itu artinya takut terhadap aero apa? Udara ya. Ini kalau kemudian penularan rabies. Penularan rabies itu paling banyak adalah lewat gigitan. Cakaran, dicakar anjing atau dicakar kucing itu bisa berisiko tapi kecil sekali. Kenapa? Kenapa kira-kira? Dibandingkan digigit sama dicakar itu lebih gede risikonya digigit. Kenapa? Hah? Kenapa? Yang bisa? Apa gitu loh? Kenapa kira-kira? Kalau digigit lebih berisiko untuk terjadinya rabies daripada dicakar. Air liurnya, pinter itu nggak air liurnya ya, karena virus. Jadi jawabnya ini karena komposisi virus terbanyak ada di liur, sehingga kalau digigit air liurnya itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Setelah dari darah dia akan masuk ke sistem cakar. Kalau cakar itu memang tidak ada liurnya ya. Ya, ini Anda lihat. Ini bekas gigitan seperti ini. Jadi ini, kalau anjing yang sudah kena rabies, dia itu sudah tidak kenal siapa-siapa. Sama halnya orang, kalau sudah kena rabies itu tidak kenal siapa-siapa. Contohnya gini, dia hewan peliharaan, entah itu anjing, entah itu Anda punya kucing di rumah. Kucing itu Anda ajak hidup, Anda ajak ke mana-mana. Tapi pada suatu saat dia tidak kenal Anda, jadi dia kemudian tak rabies. Anjing juga sama, anjing Anda ajak kemana-mana, disuruh duduk, disuruh makan. Tapi pada suatu saat dia tidak mematuhi Anda dan tidak tahu Anda itu siapa. Itu adalah ciri khas rabies. Hati-hati kalau dia sudah seperti itu. Orang juga itu nantinya, kalau orang kena rabies di akhir hayatnya, dia tidak kenal siapa-siapa. Dia tidak kenal itu istrinya, itu suaminya, itu anaknya, tidak kenal. Makanya rabies itu kalau sudah kena itu tidak bisa direm. Kemungkinan sangat meninggal. Kemudian ini virus rabies tidak dapat penetrasi ke kulit yang intak. Intak itu artinya kulit yang utuh, yang tidak luka. Contohnya gimana? Kulit Anda tidak luka, kemudian kena air liur di atas kulit Anda yang tidak luka, ya itu Anda tidak berisiko untuk terjadinya. Kenapa? Karena air liur itu tidak akan menembus masuk ke dalam kulit Anda. Jadi begitu kuatnya kulit manusia, jadi ciptaannya itu benar-benar apa yang ada di atas kulit itu tidak bisa masuk ke bawah. Air liur yang mengandung virus tidak bisa nembus masuk ke dalam. Kalau kulitnya itu
kita, meskipun ada pori-pori, pori-pori itu punya layer-layer lagi, dan layer itu tidak bisa ditembus oleh virus. Ya, ini adalah perjalanan penyakitnya. Perjalanan penyakitnya adalah kalau kita kalau ada orang digigit, ya, orang digigit di sini, maka akan terjadi yang namanya masa inkubasi. Ya, inkubasinya antara 2 minggu sampai 2 tahun. Ya. Kemudian setelah 2 minggu 2 tahun, dia akan masuk ke dalam sistem saraf, kemudian langsung cari otak. Virus ini itu mencarinya hanya di mana otak, karena yang cari adalah otaknya. Dan untuk menuju otak, dia harus lewat sistem saraf dulu, sistem saraf yang ada di perifer. Nah, kemudian setelah dia masuk ke dalam otak, muncul namanya gejala klinis. Setelah gejala klinis, dia akan meninggal. Itu aja perjalanannya. Ya, Anda itu harus semester berapa sih? Mudeng udah sih tak? Ini gini. Mudeng ya? Ya Allah. Ini banget sih gitu. Daripada ngomong kenyataan tidak mudeng. Ya, jadi seperti ini ya. Karena biasanya kayak gini itu setelah Anda nanti di semester sarjana baru mudeng masalah klinis ya. Nah ini, karena gini. Ini anjing, ya, ini manusia, ya. Kalau anjing ini menggigit, gigit di kaki, begini, anjing yang rabies itu, ya, dia itu kira-kira kalau anjingnya itu kena rabies, itu kira-kira yang digigit itu yang paling sering kira-kira di bagian mana? Yo, saya bisa. Kaki salah, yo, salah, ya, lagi. Pipi, apalagi yang paling nomor 1 dan nomor 1 apa? Hah? Ini kan jauh mana? Jari. Hah? Jari. Enggak. Bagian dari tubuh manusia kok. Nah, kulit iya, tapi yang mananya? Apanya? Ya, saya bisa. Jari tangan. Enggak, bukan tangan. Dari kaki. Dari kaki enggak. Lapak. Betis enggak. Udah bisa digandeng nih. Yang makan sup kaki kambing. Apa ya? Hah? Perut dah. Jari. Enggak, jadi enggak. Pantat. Jadi kalau ada anjing yang rabies, itu dia enggak ngarah ke kaki, enggak ngarah ke tangan. Kenapa kok yang digigit kaki? Karena yang paling dekat. Dia kan gigitnya paling dekat. Tapi itu bukan yang di targetnya gitu. Dia punya target gitu. Yang saya tanya targetnya itu di mana gitu. Bukan di kaki, bukan di tangan. Itu kan karena ini anjing itu mungkin nanti datang terus bus gitu sama kaki toh ya digigit gitu loh. Itu bukan targetnya dia. Orang rabies itu orang rabies, anjing rabies. Rabies ya. Apa juga? Penis. Udah jadi. Oh berarti kalau perempuan nggak bisa kena. Kita nggak bisa digigit tuh. Jadi kalau anjing rabies itu yang di arah saya sudah ngerti bertanya kenapa tidak tahu. Memang itu yang jadi yang di arah adalah yang di penisnya orang, penis sekitar penis itu. Ya. Kalau yang di kaki itu karena dia dekat, ya dekat di sini di gus atau keinjek dia baru tidur keinjek ekornya kan yang digigit kaki Anda gitu loh. Itu karena dekat gitu. Tapi bukan itu targetnya adalah penis. Dan kalau orang sudah kena digigit penisnya itu sudah masuk ke grade paling berat. Ya, kenapa? Kan itu langsung masuk ke dalam saraf. Ya, ini soalnya kaki ya, kaki digigit di sini. Dan kaki kalau digigit itu kan yang kena namanya sih kulitnya, kemudian pembuluh darah, ya kan? Keluar darahnya, ya kan? Dari keluar darah itu virus itu akan masuk
masuk ke dalam jaringan dan yang dicari apa? Sarafnya. Ada nggak sarafnya di mana? Padahal di dalam muskular, di dalam otot itu kan punya saraf kecil. Nah, saraf kecil ini kan berhubungan ke saraf tulang belakang. Tulang belakang masuk ke otak. Jadi sebenarnya, tidak tahu siapa yang ngajarin itu, karena dia carinya saraf untuk menuju ke otak. Setelah dari otak, dia selesai misinya. Misinya sampai ke otak, selesai. Perjalanannya selesai. Dan jadi artinya nanti kalau ditanya di mana sih jumlah virus terbanyak pada anjing yang menderita rabies, virus terbanyak ada di otak. Karena dia targetnya, istilahnya apa ya? Kalau Anda itu ininya apa? Neponya, meeting pointnya di sana. Nanti ketemu di otak ya. Gitu. Jadi akhirnya virus itu paling banyak ada di otak. Jadi clue-nya kalau rabies, dia sudah sistem saraf yang kena dan dia carinya otak. Ya. Ini perjalanannya 1, 2, 3, 4 nanti Anda baca sendiri. Ini adalah manifestasi klinisnya, mulai dari fase inkubasi Anda baca sendiri. Prodromal ini gatal itu maksudnya secara lokal ya, yang digigit dia. Gatal, nyeri dan sebagainya. Kemudian muncul neurologi akut, ini yang tadi saya bilang dia seperti orang kejam. Kemudian muncul encephalitis, ada muncul rangsangan ringan. Kemudian kalau sudah encephalitis ini dia sudah keluar yang tadi, yang hidro tadi keluarnya pada saat di encephalitis. Kalau pada saat prodromal belum keluar, pada saat neurologis belum keluar. Kemudian setelah itu paralitik, pasiennya paralisis, lemas, kemudian koma, meninggal. Antara gejala muncul sampai dia meninggal kira-kira berapa hari? Yo, terus dari berapa hari kira-kira? Ya, berapa hari? Enggak, 4 sampai 6, enggak, berapa hari? 14. Mulai dia gejala sampai dia meninggal 1 sampai 5 hari. Ya. Ya, ini bentuknya seperti ini. Ini foto aslinya orang yang rabies. Jadi dia plaksik. Jadi seperti orang kaku. Dia berontak karena dia tidak kenal siapa. Jadi dia takut pada orang yang mendekat, takut pada sekitarnya. Karena kenapa? Dia tidak mengenal sekitarnya. Orangnya juga seperti itu. Jadi orang rabies itu tidak kenal ini suami, ini istri, ini anak, sudah tidak kenal gitu loh. Yang dia tahu apa? Orang yang ada di sekitar situ akan menyakiti dia gitu. Jadi kalau ada temanmu punya sifat kayak gitu, itu adalah tanda-tanda gitu loh. Jadi sudah temennya, kayak mau ini aku nih, kayak mau menyakitiku gitu. Itu ciri-ciri orang yang rabies. Ya. Dan ada yang namanya ini ya, hidrofobia ini ya. Hidrofobia dan tresfobia itu ini, tapi tadi yang versinya tadi ada satu versi lagi. Ini adalah provokasi, tes provokasi. Tes provokasi itu artinya tes untuk dengan provokasi, dengan memberikan sesuatu. Jadi kalau dia ada hidro tadi, dia dikasih yang hidro itu dia akan ketakutan. Orang yang rabies, Anda kasih botol aqua, botol air mineral, ya, dia akan berusaha untuk menampil, berusaha untuk tidak mau. Kenapa? Dia ketakutan dengan air. Ya. Makanya tadi ada salah satunya kan fotofobia. Dia takut terhadap sinar, jadi dia akan ditolong kalau anjing. Kalau orang dia minta lampunya dimatikan. Terus aerofobia, anjing itu kalau kena rabies dia maunya di kolong yang gelap dan tempat tertutup. Kalau orang dirawat itu dia tidak mau ada fan atau ada AC. Itu cirinya. Jadi kalau ada di kos-kosannya terus gelap, tidak ada fan-nya, ya terus tanda-tanda. Jadi
Jadi itu adalah kenapa saya bilang itu pernah terjadi gitu loh. Itu peristiwa nyata gitu loh. Jadi ada seseorang itu seorang dokter di Nusa Tenggara Barat, dia tugas di UGD, dia sebagai dokter UGD, dan pada saat itu banyak kasus rabies tersebut, ya UGD, banyak kasus rabies UGD. Kemudian pada suatu malam dia pas jaga di situ ada pasien yang kayak tadi, kayak ini, dia berontak-ontak ini, dia berusaha untuk megang, kemudian disuntik tangan. Udah selesai dia tugas sekitar 7 sampai 10 hari dia kok demamnya tinggi. Kemudian setelah demam tinggi dia kok muncul manifest yang mirip seperti rabies. Jadi sana udah nggak ada. Akhirnya dia minta dikirim ke Jakarta, ke Sulianti Saroso, dirawat di sana. Dia bilang sama temennya yang dokter, dia kan dokter, kalau kemungkinan saya rabies gitu loh. Dia bilang ke temennya, ditaruh di ruang isolasi. Kemudian hari ke-4 dia minta yang tadi mati lampunya, kemudian tidak ada fan, tidak ada AC dan sebagainya. Terus bilang sama keluarganya, nanti mungkin habis ini saya tidak sadar gitu loh. Karena dia tidak tahu perjalanannya. Dia udah bilang nanti tidak sadar, saya tidak kenal siapa-siapa. Iya, hari ke-5 dia sudah berontak kayak gitu. Kemudian akhirnya dia koma, hari ke-6 meninggal. Itu yang terjadi gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira dia dari mana sih penularannya? Ya, siapa yang bisa? Apakah kalau dia nolong orang yang rabies waktu di UGD, itu kok bisa ketularan orang itu? Kira-kira dari mananya? Ayo, pikir, harus pikir. Dipikir kira-kira dari cerita tadi, kira-kira dia ketularan dari mana ya? Ada pikir. Dari mana deh? Hah? Jarum, dia pakai jarumnya. Tapi saya enggak dokternya enggak infus. Dia cuma megangin pasien apa? Bantuin megangin dok, yang infus banyak perawat. Tapi dia kena rabies. Kira-kira dari mana? Yo coba dari mana kira-kira? Yo dipikir, pikir. Iya dari mana ya? Coba Insan, kira-kira. Jadi pasien akhirnya meninggal di Sulianti Saroso dan akhirnya dikembalikan ke Nusa Tenggara. Itu dokter dari Nusa Tenggara. Apa kira-kira dari mana? Dia tidak pikir gitu loh. Tapi dia kena gitu loh, kena rabies. Tahu enggak? Wes KL gitu. Kita kasih tahu ya, kalau udah dapat ketemu. Ini tadi ininya ya perjalanannya, tapi ini bisa lebih cepat ya 5 sampai. Nah ini ya gejala lain adalah adanya hipersalivasi dan hiperlakrimasi. Jadi teman itu ngetes terus, terus nangis terus. Salah satu gejalanya. Tengen gitu ya. Jadi dia itu hiperlakrimasi sama hipersalivasi ya. Ini stadium-stadiumnya udah tahu. Yang ini yang saya bilang hidrofobia, aerofobia, dan fotofobia ini ya. Kemudian diagnosisnya pakai apa? Dan diagnosis ini hanya dilakukan untuk hewan yang ini, yang pakai FAT ini. Gold standarnya pakai FAT ya. Kemudian yang untuk manusia pakainya adalah PCR dan ELISA, AGM rabies, AGM anti rabies. Kalau yang satu PCR ya untuk manusia, tapi kalau hewan pakainya FAT. Nah ini ada gambar FAT seperti ini. Yang berwarna hijau ini adalah positif artinya. Jadi kalau FAT-nya itu dari hijau-hijau berpendar, itu namanya positif. Itu artinya dia ada virus rabiesnya. Nah, FAT itu diambil dari mana? Dari katanya anjing. Dari yang FAT tadi. FAT diambil dari otaknya anjing. Jadi kalau ada anjing yang
rabies, duduk kepalanya, ambil anjingnya, ambil otaknya, ambil otaknya, ya, ambil otaknya. Itu kalau yang di Indonesia. Tapi ternyata kemarin saya baca dari negara lain itu udah ditutup, dari dipukul terus diambil otaknya tuh udah itu terlalu berisiko. Caranya gimana? Air jarum ambil lewat hidungnya, ambil lewat hidung, lewat perolehan kepala masuk ke otak, seperti itu caranya. Ambil untuk pemeriksaan pak. Ya. Bisa juga dimasukkan di tikus, cuman ini beresiko. Jadi virusnya tadi dimasukkan ke tikus, tikusnya rabies. Kalau tikusnya jadi rabies, berarti dia positif. Tikusnya tidak jadi rabies, dia negatif. Itu namanya inokulasi. Atau tidak bisa. Nah ini fatnya. Ya ini kan modelnya gini, otak segede otak ini kan paling enak diapain? Digoreng pakai tepung otaknya. Nah ini otaknya segini itu dari segini tok, kecil banget kalau dicek kan sisanya masih banyak kan emang. Jadi biasanya diambilnya disopot sananya, dimasukin pakai jarum, ambil terus diambil sedikit jaringan dari otaknya. Ini pemeriksaan pat kayak gini kan. Nah ini ya, ini kalau yang negatif seperti ini, yang positif seperti ini ya. Nah sekarang begini, sekarang kalau bagaimana kalau itu tergigit? Jadi kalau ada digigit, ini adalah flowchartnya seperti ini, ya, flowchartnya seperti ini. Anda harus menentukan lukanya itu luka resiko tinggi, resiko rendah dari dua hewan ini, resiko tinggi dan resiko rendah terhadap dua hewan ini. Kalau ini itu hewannya ketangkep, kalau ini hewannya tidak ketangkep. Balik. Ini tidak ketangkep, ini ketangkep. Contohnya gimana? Contohnya Anda baru jalan-jalan ke Bali. Di Bali itu kan punya hewan, digigit, terus anjingnya lari, dikejar tidak ketangkep, tidak tahu. Itu namanya termasuk yang ini, digigit tapi tidak ketangkep. Kalau yang ini, itu biasanya pada hewan atau kucing piaraan yang ada di rumah. Jadi Anda punya kucing sendiri, terus tiba-tiba gigit Anda, kan tahu, oh ini kucing yang gigit, gitu kan? Karena dia di rumah, gitu kan? Itu yang ketangkep. Ya. Nah, kalau ketangkep itu ada lihat, yang gigit Anda itu, ya udah sadar lah, yang gigit orang itu dalam waktu 2 minggu meninggal enggak? Maksimal 2 minggu. Biasanya kalau dia rabies itu tidak lebih dari 6 hari, dia meninggal, mati kucing atau hewannya. Tapi kalau dia sampai 2 minggu dia tidak mati, artinya apa? Dia tidak punya virus rabies. Hanya itu saja sebenarnya untuk membuktikan yang menggigit itu ada rabies atau enggak, itu dilihat 2 minggu ke depan maksimalnya. Tapi biasanya dalam 1 minggu kalau rabies pasti meninggal, pasti mati hewannya itu. Kalau hewannya masih hidup berarti dia bukan rabies, gitu saja. Kalau resiko tinggi itu diberi VAR dan SAR. Kalau dia tidak tinggi, diberikannya hanya VAR. Ya, ini dibaca. Nah sekarang SAR apa, VAR apa? Anda harus tahu. VAR itu V vaksin, SAR itu S serum. Jangan balik-balik. Ya, VAR itu vaksin, S itu serum. Nah apa sih bedanya vaksin sama serum? Nih ya. Sebentar. Ini kalau yang berat, yang ringan dulu. Yang ringan itu diberinya vaksin V, yang ringan resikonya. Tapi kalau yang resikonya berat dikasih dua-duanya. Jangan kebalik. Yang resikonya rendah Anda kasih SAR, tidak boleh. Dikasihnya VAR, V, bukan serum. Ya. Ada V vaksin, yang S serum. Jadi kalau yang resiko rendah itu dikasihnya vaksin. Nah, sekarang ini gimana kalau ada pasien yang kegigit anjing? Yang pertama Anda harus lakukan adalah cuci dulu. Goal periodnya adalah kurang dari 6 jam. Goal period itu artinya 6 jam
digigit itu adalah gold period. Jadi periode yang paling baik untuk mencegah. Kalau sudah di atas 6 jam, kita tidak bisa nanggung bahwa yang Anda lakukan itu bisa mencegah rabies. Tapi kalau dalam 6 jam itu Anda bisa melakukan treatment, itu rabies bisa dihindari. Nah, mencuci lukanya apa? Ya, mencuci lukanya adalah berbeda dengan mencuci luka yang biasa. Kalau Anda jatuh, itu pernah Anda cuci pakai deterjen? Anda pernah kan? Nah, kalau rabies harus dicuci dengan boleh satu cuci piring, boleh nama lemon, boleh sunlight, boleh deterjen, boleh pokoknya sabun yang dia bisa menghilangkan lemak. Kenapa? Dengan menghilangkan lemak virus akan mati. Prinsipnya gitu, ya. Yang ketiga itu adalah Anda harus mencucinya selama 15 menit. Pernah Anda mencuci luka? Oh, Anda dulu kalau masuk ini ya, masuk di rumah sakit ya. Kalau ada pasien luka, ada pasien kecelakaan, kan Anda harus bersihkan dulu. Habis dibersihkan dilihat perlu dijahit atau enggak, ya kan? Nah, untuk bersihkan kan paling sebentar, dipakai NaCl, kemudian dikasih berdua, kalau sekarang enggak, dibersihkan, cuci lagi, dibilas, paling dari 15 menit. Tapi kali ini harus 15 menit, 10 sampai 15 menit. Jadi dari pernah ada yang mengatakan gini, kalau Anda mencuci luka pada pasien dengan rabies sambil nyanyi lagu yang 15 menit, apa itu apa? Halo Bandung, gitu. Halo Bandung selesai itu 10 menit katanya. Nah, jadi kalau mau nyuci, Anda lihat ada orang baru nyuci sambil halo Bandung itu baru nyuci pasien rabies, katanya gitu. Terus tidak boleh dijahit. Jadi selebar apapun tidak boleh dijahit, tetapi boleh dijahit situasional. Situasional artinya biar darahnya tidak keluar. Kemudian diberikan VAR dan atau SAR. Nah, ini adalah restitusinya. Nanti ada baca sendiri. Ya. Golden periodnya dibilang 12 jam, tapi paling bagus adalah 6 jam. Nah, ini sekarang ada derajat 1, 2, dan 3. Yang 3 itu yang paling berat, yang 2 adalah ringan, yang 1 tanpa resiko. Lihat yang 1. Kalau ada tersentuh anjing atau mendapat jeratan dari anjing, itu termasuk yang 1. Kalau kulit Anda itu intak, kulitnya utuh, itu kena jeratan anjing, ya alami sebenarnya. Tapi yang jelas kalau kucing lah, kena jeratan kucing yang rabies itu Anda resikonya kecil kena. Jadi kalau kena jeratan, kena air liurnya atau kena air liurnya, ketetesan air liurnya aja lah, itu resikonya rendah. Diapakan? Cuci aja pakai air, suruh tidak usah pakai sabun dengan apa-apa, bersihkan kok. Tetapi kalau Anda kena luka cakar atau luka cakar plus ada liurnya yang masuk atau luar liurnya yang kena, itu masuk yang resiko kedua, itu diberikan vaksin. Jadi bersihin luka plus vaksin. Tapi kalau 3 itu lukanya besar dan multiple, banyak di tangan, di kaki, di wajah dan sebagainya, itu multiple, itu dicuci, dikasih VAR, dikasih SAR. Ya. Nah, ini adalah pemberian VAR, vaksin. Vaksin yang dipakai adalah menggunakan metode ini, Zagreb. Jadi harus 3 kali, hari ke-0, hari ke-7, hari ke-21. Kemudian pemberiannya adalah secara IM. Nah, sekarang yang baru menggunakannya ID, intradermal. Tapi sekarang masih yang dipakai ini, karena yang ada adalah vaksinnya adalah menggunakan yang IM, bukan intradermal. Ini bentuknya seperti ini. Ini memang waktu itu ada pemberian serum, pemberian vaksin. Jadi bentuknya seperti ini ya, kita baca. Nah, ini adalah jadwalnya. Hari 0721, hari 0721.
Jadi dari 0 itu diberikan setengah cc. Jadi satu truk itu isinya sudah setengah cc. Jadi tinggal Anda ambil airnya, kemudian Anda masukin ke dalam bumbunya, kemudian Anda suntikan 1 kali. Dari ketujuh juga 0,5 dan dari ke-21 adalah juga 0,5. Ini kalau yang pre-exposure. Pre-exposure itu artinya dia belum kena pajanan, dia belum kena gigitan. Kayak tadi yang saya bilang, dia disuruh ngumpulin kelelawar. Kan dia belum ketemu kelelawar, tapi dikasih vaksin dulu. Itu dosisnya ini. Kalau ini itu yang kena habis digigit. Kalau habis digigit bedanya apa? Ini di duanya, 211. Bedanya di duanya ini. Jadi dari 0 itu setengah cc. Yang semuanya yang lainnya sama. Ini kalau yang pos. Jadi 1 cc dulu di awal, kemudian yang berikutnya sama ini. Kalau ini kalau sudah divaksin, tapi dia digigit, itu dosisnya seperti ini. Jadi kalau semuanya dia divaksin dari ini, ya, divaksin sampai 3 kali yang itu, yang 0,1 sudah selesai vaksinnya 3 kali. Kemudian 2 minggu lagi dia digigit anjing, itu dia tidak usah divaksin lagi, masuk ke sini, tidak perlu vaksin. Tapi kalau 6 bulan setelah dia divaksin, dia kegigit, pakai yang ini 1 kali aja setengah cc. Itu caranya baca, ya. Ini adalah 0721 ada di gambar 8. Ini nanti baca sendiri. Yang penting adalah kalau ada pasien yang digigit anjing dan anjingnya itu adalah curiga rabies, maka tidak usah dipikir efek sampingnya, tidak usah dipikir ada shock, Anda harus tetap kasih VAR, harus Anda kasih SAR dibaca, ya. Intinya itu Anda ada bacanya. Yang ini adalah SAR. Nah, tadi bedanya apa? VAR dan SAR. VAR itu vaksin, SAR itu serum. VAR itu adalah bentuk aktif atau pasif. Vaksin itu aktif atau pasif? Aktif. SAR, vaksin itu adalah aktif. Kalau SAR itu adalah pasif. Artinya apa sih? Kalau vaksin itu artinya kalau bentuk, jadi dia harus berhubungan dengan sistem imun. Jadi dengan kita masukkan vaksin, maka vaksin yang kita masukkan dia harus perlu bantuan sistem imun untuk membentuk imun di tubuhnya orang itu. Tapi kalau SAR itu sudah langsung dalam bentuk imun. Jadi kalau Anda mau gampangan, kan Anda paling gampang itu kan nyari gampangannya. SAR serum itu anggap aja S-nya itu selubung. Jadi artinya kalau kita dikasih SAR serum itu ada dikasih selubung selimut sebadan untuk melindungi. Tapi kalau VAR itu hanya ada dikasih bahan tok, bahan secuil kain, terus Anda suruh nyari kainnya sendiri dari sistem imun. Itu namanya VAR. Bedanya VAR dan SAR itu. Nah, kalau kegigitnya itu banyak, itu kita pakainya yang selubung aja langsung. Kita tidak ada waktu lagi untuk menggunakan vaksin. Tetapi kalau dia kasihnya lukanya ringan, dia ada di tahap yang kedua lukanya, maka kita tidak menggunakan VAR. Ini sekian SAR, kemudian ini SAR, ini hitungannya, kemudian ini gimana kalau ada rabies seperti ini, terus ini adalah puncaknya seperti ini, ada baca sendiri. Nah ini yang meninggal nih adiknya ini digigitnya ada lihat, digigitnya di sini, digigitnya di sini, ini sampai fraktur dari ini fraktur nih. Jadi betapa kuatnya anjing rabies, ya. Ini sampai fraktur ya. Ini karena ya, ini meninggal, ya. Ini adalah kronologisnya adiknya ini ya. Ini digigitnya di sini, kemudian 54 hari dia baru muncul normal, 27 hari, 3 hari tahun. Setelah muncul gejala 3 hari dia meninggal. Begitu cepatnya untuk rabies ya. Kita aja, capek. Nanti yang lain tuh ada sendiri. Ini mau tanya? Rabies?
Ada yang tanya ada rabies. Jadi karena Anda belum ada bayangan ya, karena Anda belum pernah ketemu beliau. Tapi kalau membayangkan biasa. Ada yang tanya? Ya. Tidak ada? Ya, kalau ada kita ke lepto. Lepto ada yang mau tanya? Itu sudah baca sendiri. Ada yang tanya? Leptospirosis itu adalah spirosis sama, cuman dia bukan dari virus, tapi dari golongan. Dari golongan apa? Dibuka tuh, anunya yang lepto. Penyebabnya apa itu? Penyebab lepto? Golongan apa? Lepto. Gantian kan lepto. Penyebab lepto golongan apa? Bukan virus, bukan jamur. Apa? Bakteri. Oh. Tulisannya apa di situ? Gimana? Betul. Golongan? Kan udah dikasih, kalau dan itu dibaca aja. Penyebabnya lepto itu apa? Bakteri. Golongan? Mana deh? Bosan mana itu? Yang itu? Ya. Ya buka aja. Terus. Ya terus. Nah ini kan golongan ini. Ini adalah golongan Spirosacea. Ya. Ini Spirosacea. Ya. Bentuknya seperti ini. Warnanya belakangnya hitam. Ini pemeriksaan menggunakan mikroskop medan gelap. Ya, jadi Spirosacea-nya berwarna putih seperti gelang, belakangnya berwarna hitam. Intinya adalah lepto itu merupakan infeksi yang terjadi pada kasus-kasus di mana ada banjir. Kenapa pada banjir? Penularannya lewat apa? Kalau lepto? Kencing. Lewat tikus. Tikusnya coba pakai ini saja. Kencing. Ya, banjir ya. Ya, dia itu bisa ditularkan oleh ini semua, binatang ini semua. Tapi yang paling banyak adalah roden, tikus. Dan tikusnya bukan tikus sembarangan. Tikus yang bisa membawa lepto itu bukan semua tikus. Anda pernah lihat hamster? Pernah. Yang kecil. Pernah punya? Pernah. Nah, tidak takut kena lepto? Enggak takut. Kenapa? Karena di tikus kecil-kecil itu, hamster itu tidak bisa hidup leptonya. Lepto hanya ada di tikus yang Norway. Tikus Norway seperti apa? Ada kabarnya ada ya? Oh, ada ya. Tikus Norway itu adalah tikus yang besar. Tikus birok yang gede. Yang tikus gini kecil-kecil itu, Tom Jerry itu dan ya, jadi tikus Norway itu adalah tikus yang hitam. Namanya Raptus norvegicus, ya. Jadi yang gede. Penularannya lewat mana? Melalui air yang terkontaminasi. Jadi tidak langsung seperti rabies. Rabies tadi kan digigit. Kalau ini enggak biasanya. Lepto itu adalah biasanya penularannya lewat air. Entah itu airnya itu air diminum atau airnya itu kena di kulit yang luka. Kemudian gejalanya hampir sama, tapi ada yang namanya Wild disease. Ya, kalau Anda pernah lihat Wild disease itu adalah leptospirosis yang berat. Ini adalah pemeriksaannya menggunakan gold standarnya MAT. Ini biasanya keluar waktu ujian. Apa gold standar pemeriksaan untuk kasus leptospirosis? Itu pakainya gold standar. Ya pakai apa? Pakai MAT, mikroskopik atau tes. Dan MAT itu nanti bentuknya seperti ini. Ini ya. Ini bentuknya keluarnya seperti ini nanti MAT. Ada tulisan serovar, ada tulisan serogroup. Ya, serogroup sama serovar. Dan ini adalah hasilnya.
dianggap dia positif bila di atas 1:320. Ini ada lihat di sini. Ini semuanya hasilnya 1:5.000, 1:10.000, 1:2.000. Jadi artinya titernya sangat-sangat tinggi. Dikatakan positif hanya 1:1/320 itu maksimalnya. Kalau lebih dari itu kita bilang itu positif MAT-nya. Jadi kalau kasus kayak gini, Anda lihat seperti ini, orang ini hasilnya benar-benar ada pasiennya ini di rumah sakit. Dia di dalam darahnya itu serogrup dan seroparnya itu sebanyak ini yang menginfeksi. Jadi satu lepto itu dia mempunyai banyak seropar dan satu orang itu isinya bisa seroparnya segini karena kita lihat di sini titernya tinggi semua. Kalau untuk pemeriksaan imunologinya menggunakan yang ini leptodrydot namanya atau lateral flow. Ini seperti pemeriksaan untuk demam berdarah, namanya Dewey blood. Pernah dengar enggak? Atau kalau enggak untuk hamil, pernah lihat enggak? Sensitif itu kan kalau stripnya 1 artinya apa? Negatif. Stripnya 2 senang ya, hamil. Tapi takut menangis ya. Nah ini kalau positif ini 2 ini strip ini 2 ini positif. Tapi kalau 1 tok itu negatif. Ini pakai serum darah. Nah kemudian ini seroparnya di Indonesia itu yang namanya seperti ini. Jadi Anda jangan kaget kalau ada yang namanya seroparnya samin, salinem, dasiman, japanika, lampinan gitu kan beda tadi kan Sama bisa rama. keren. Ini kayak gini samin, salinem, paijan, jengkot. Ini orang-orang yang ada di Semarang. Ayo di Semarang, Semarang. Mana? Beda. Mana Semarang? Kau mana deh? Kau mana? Iya mana? Kau keturunan jauh. Ini yang di daerah Tanah Mas. Daerah Tanah Mas itu daerah dekat pantai Marina. Jadi di situ ada rock itu air laut yang naik. Baunya kayak amis campur warnanya hitam. Baunya amis campur. Dan orang-orang ini yang dimasukkan ini adalah orang-orang yang di dalam darahnya ada seroparnya. Makanya seropar itu dinamai orangnya yang punya. Jadi seroparnya samin beda sama seroparnya paijan, beda sama seroparnya setor. Itu nama-nama orangnya. Ya. Kemudian tata laksananya ini, jadi tata laksananya kalau yang suspek itu pakainya ini dosis siklin 2x100. Tetapi kalau yang probable itu pakainya injeksi, bisa pakai ceftriaxone, bisa pakai parisidin, bisa pakai ampicillin. 10-40%, kecuali yang berat. Yang berat itu yang build disease tadi ya. Ini pencegahannya ada beda sendiri dan terima kasih. Ini makanya pas 12. Nah, ini makanya jadi nanti ujianmu ini keluar. Itu rabies, antrak dimasukkan di skenario kedua. Ya, ada yang tanya sebelum nanti dikeluarin di ujian. Adanya, jadi kalau ada ujian itu dicari yang pas-pas saja. Kayak bisa Anda buka diri, ya buka diri itu cari yang pasnya. Kayak gambar telur ada kayak kapal bulat ditulis di Korea, khasnya apa? Itu khasnya yang diambil. Nanti yang keluar ya khasnya toh yang diambil. Tidak usah cari yang tidak khas gitu. Yang biasa-biasa itu jangan hasil. Kayak tadi rabies sama lepto, cari yang khas itu nanti yang dikeluarkan. Biar Anda ingat bahwa khasnya lepto itu, khasnya rabies itu apa? Khasnya antrak itu apa? Itu nanti yang keluar di ujian. Jadi nanti ujiannya soalnya 100 deh ya. Dan paling keluar 20 lah atau 30. Ya. Biasanya kan kita disuruh ngumpulin 10 soal
sebelum sholat zuhur kami mau tanya materi dari saya nanti 3 itu nanti yang keluar di ujian ya. Kalau memang dari soal mandaga ya soal baru tentunya. Karena soal aman itu belum ada tentang apa ya, habis pernah habis sekilas. Ya ada yang tanya, beneran ada yang tanya